hari ini? Alhamdulillah sehat, Umir sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, hari ini ada rencana apa? Mau coaching dengan siapa? Dengan Bu Ambar. Oh. Ya, Bu Ambar kemarin kita sudah janjian dan mau ketemu sih hari ini sih untuk coachingnya. Rencananya maksudnya sudah melakukan, maksudnya waktunya sudah ditentukan? Iya, kebetulan nanti setelah ini ya beberapa ini kemudian nanti akan ketemu sih. Oke. Izin Pak Awan, ini ada rubrik penilaian. Oke. Nanti saya akan mensupervisi Pak Awan. Oke. Ini rubrik penilaiannya, bisa dibaca dulu. Oh iya. Oke. Dari coaching yang ingin Pak Awan lakukan, kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Pak Awan kembangkan? Waduh, kalau dari saya sendiri ya Bu, saya sih pengennya tiga-tiganya ya Bu ya. Karena kan menurut saya itu kan kompetensi inti ya Bu. Jadi menurut saya sih memang harus tiga-tiganya harus bisa kita kembangkan ya. Dari present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Yang ingin saya amati sebagai supervisor, menurut Pak Awan tuh kompetensi yang mana? Yang ini sih Bu, saya itu mungkin yang bagian kompetensi ketiga ya, yang memberikan pertanyaan berbobot sih Bu, itu yang mungkin perlu pengamatan lebih gitu. Iya. Dari kompetensi yang Pak Awan fokuskan ini, di diri Pak Awan itu, Pak Awan menilainya bagaimana? Iya, jadi itu gini Bu, saya tuh kadang-kadang saat memberikan pertanyaan itu saya pertama nggak yakin ini apakah pertanyaan saya ini cukup berbobot atau tidak gitu ya. Iya, terus kadang-kadang dalam perangkat kata-kata saya menyinggung nggak ya gitu ya. Karena saya sebagai coach saya pengen memberikan kenyamanan ya, atau memberikan rasa nyaman kepada coachee saat dia melakukan coaching dengan saya gitu. Jadi itu sih Bu yang mungkin saya masih ragu sih gitu. Jadi kalau pengamatan lebih. Dari observasi ini, apa sih harapan Pak Awan dari observasi yang kita lakukan ini? Saya sih berharap sih saya bisa dievaluasi ya Bu dari proses coaching yang nanti saya lakukan gitu, dan apakah sudah benar gitu ya selama ini gitu proses coaching yang saya lakukan gitu, mungkin khususnya yang di kompetensi ketiga ya Bu ya gitu. Dari itu mungkin saya pengen ada evaluasi kira-kira apakah saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak gitu ya. Dan saya harapannya coachee nyaman yang pertama, kemudian yang kedua dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, artinya bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu. Baiklah, sudah cukup Pak Awan. Ya. Silakan, saya izin di sini ya Pak Awan ya. Ya, boleh. Pak Awan silakan melakukan sesi coaching dengan Bu Ambar. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Awan. Selamat pagi Bu Ambar. Ya. Ya, silakan duduk. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Ya, agak kesini Bu boleh? Iya. Kita bisa ngobrol ini. Oke. Iya. Ya. Kemarin sih Bu Ambar sempat bilang ke saya mau ada masalah, mau cerita, mau refleksi apa nih yang mau direfleksikan. Ada masalah nih di murid-murid saya. Jadi saya itu kan mengajar biologi kelas 8 ya Pak ya. Yang memang kalau saya lihat sih materinya memang udah susah gitu Pak. Nah, jadi kalau saya lihat nih, ini kan udah masuk minggu ketiga ya pembelajarannya Pak ya. Ini tuh mereka tuh kayak ini loh Pak, kayak ada perubahan gitu loh. Jadi mereka ini kalau saya lihat ya, kok jadi kayak ini gitu, agak males ya Pak ya. Iya, mereka juga jadi kurang antusias kalau dalam pembelajaran saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tuh juga jadi ogah-ogahan kalau disuruh submit, kalau disuruh mengumpulkan tugas. Bayangin Pak, dari 25 anak itu hanya 12 atau mungkin 11 anak yang submit tugas. Kan itu saya merasa gimana ya, ini saya harus mencari tahu berarti kan apa yang salah gitu. Jadi saya juga nggak mau ini berlarut-larut ya Pak ya. Kalau misalnya nanti
terus sampai ke mid semester, bahkan sampai ke akhir semester 1, kayaknya kok nggak oke ya Pak ya. Saya juga tentunya kemampuan saya sebagai guru juga pasti dipertanyakan dong Pak, kok anak-anak saya kok kayak begini gitu. Jadi mereka ini berbeda sekali lah Pak dengan apa yang sudah mereka capai di tahun lalu. Pak Hermawan pasti inget dong mereka kan performanya gimana tahun lalu. Tapi begitu mereka masuk tahun ajaran ini, di minggu ketiga ini kok seperti kurang motivasi gitu loh Pak, masih apa ya, nggak antusias untuk pembelajaran gitu loh. Makanya saya datang ke sini tuh untuk mencoba ya gimana ya, apa yang harus saya lakukan nih gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya yang saya tangkap, kalau nggak salah Bu Ambar merasa kebingungan ya. Betul. Kira-kira apa nih sebenarnya yang terjadi, kenapa di minggu ketiga ini mengalami penurunan motivasi belajar anak-anak. Oke. Saya coba merangkum nih apa yang tadi Bu Ambar sampaikan ya, dari permasalahan anak-anak Bu Ambar di kelas 8 yang dulunya motivasi belajarnya bagus, tapi tiba-tiba di minggu ketiga mengalami penurunan, tidak hanya antusiasme dalam belajar, tapi juga mengumpulkan tugas. Betul 50% ya. Hanya 50% saja gitu ya. Betul seperti itu ya tadi ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ambar, itu Bu Ambar mengajar materi apa ya? Jadi materinya ini adalah tentang tumbuh-tumbuhan Pak. Dimana kan kalau udah kelas 8 kita belajarnya itu udah bagian-bagian yang mikroskopik ya. Jadi memang dibutuhkan sekali kemampuan mereka dalam bereksperimen, dan tentunya mereka juga harus melakukan pengamatan di laboratorium dan sebagainya Pak, begitu. Jadi maksudnya untuk materi ini memang lebih effortnya lebih gitu ya untuk anak-anak mempelajari materi ini daripada yang sebelumnya gitu ya. Apakah menurut Bu Ambar ini adalah salah satu alasan gitu ya kenapa motivasi anak-anak menurun? Kalau saya lihatnya sih apa mungkin karena ini adalah pelajaran yang susah. Jadi materinya memang itu lebih susah Pak, dan saya juga nggak tahu ya, mungkin dari saya juga mungkin ada metode pembelajaran yang kurang oke, atau mungkin media pembelajaran yang memang kurang. Jadi saya juga mau diskusi sama Pak Awan nih gitu. Ya, jadi ini saya catat nih ada 3 hal ya yang mungkin salah tiga permasalahan yang muncul karena anak-anak motivasi belajar jadi menurun ya. Yang pertama bisa jadi dari segi materi, betul ya tadi Bu Ambar bilang, kemudian bisa jadi metodenya, kemudian atau dari media pembelajarannya, betul ya. Nah, menurut Bu Ambar sendiri kira-kira apa nih yang dilakukan untuk mengatasi ketiga permasalahan ini? Tentunya harus memberikan media pembelajaran yang menarik ya. Dari media pembelajarannya ya. Metodenya, dari metode bagaimana? Metode juga mungkin kurang bervariasi sayanya Pak, karena kan saya lebih mengutamakan itu eksperimen gitu Pak. Mungkin mereka jenuh ya Pak ya. Jadi mungkin saya harus cari variasi gitu Pak dalam pembelajaran tersebut. Terus kira-kira di mana Bu Ambar bisa dapat metode pembelajaran yang bervariasi gitu, sama media pembelajaran yang bervariasi juga, kira-kira di mana sih? Mungkin saya bisa cari-cari di YouTube kali Pak ya, atau mungkin saya juga bisa download materi pembelajaran yang ada di Canva. Tapi saya belum tahu juga Pak, karena kan saya dengar dari teman saya bahwa itu ada yang berbayar ya. Tentunya nanti saya akan mencari dulu sesuatu yang menarik tapi bisa saya akses. Gitu Pak Awan. Karena memang pasti banyak ya gitu ya yang ada di internet gitu, jadi bisa dipilih mana yang cocok seperti itu ya Bu Ambar. Iya, betul Pak. Dan jadi kira-kira apa nih yang sebenarnya sudah Bu Ambar dapatkan dari proses super coaching? Jadi kalau saya tadi sudah refleksikan, jadi saya sebagai guru itu jangan cuma memberikan media pembelajaran yang itu saja, supaya siswa itu juga bisa tertarik dan lebih termotivasi untuk belajar materi, terutama materi yang susah ini Pak gitu. Dan tentunya metode pembelajaran juga perlu bervariasi, tidak hanya yang itu saja. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya yang tadi Bu Ambar sampaikan, jadi bisa dipilih mana yang cocok seperti itu ya Bu Ambar ya. Iya, betul Pak. Oke. Dan jadi kira-kira apa nih yang sebenarnya sudah Bu Ambar dapatkan dari proses super coaching? Jadi kalau saya
Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih Bu Ambar ya. Tadi sebenarnya Bu Ambar sudah ketemu ya solusinya Iya, apa Pak. saja. Jadi akhirnya Iya. akhirnya sih bisa terbuka juga ya Pak apa yang saya risaukan selama ini. Jadi memang ya harus ada hal-hal yang memang saya rubah Iya. dalam melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ambar untuk eksekusinya nih ya? Untuk pertama dari metode pembelajaran yang bervariasi ya, kapan nih dimulainya ya? Makanya kemudian media pembelajarannya itu penerapan di kelas kapan? Kalau saya sih maunya secepatnya ya. Secepatnya Pak. ya. Jadi saya juga nggak ingin melihat mereka itu berlarut-larut seperti itu keadaannya. Jadi saya tentunya akan merubah ini secepatnya. Tapi tentunya juga saya mau cari tahu dulu nih mana yang bisa langsung saya aplikasikan. Apakah itu video ataukah itu Canva-nya. Jadi supaya nanti bisa lebih mempermudah siswa untuk menyerap materi. Wah, luar biasa nih Bu Ambar ya. Oke, jadi saya jadi berpikir bahwa ternyata menjadi guru itu tidak mudah ya. Betul Gitu, sekali. tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi kita juga harus kreatif gitu ya, Bu Iya, Ambar ya. iya, Nah, Pak. untuk tadi yang Bu Ambar sampaikan luar biasa ya. Di saat ada materi yang memang butuh pemahaman lebih, membutuhkan metode pembelajaran bervariasi, kemudian media pembelajaran pun juga harus bervariasi. Jadi guru ternyata perlu selalu mengupgrade diri gitu ya. Betul. Wah, luar biasa nih, saya juga dapat banyak ilmu juga nih dari Bu Ambar nih. Oke. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan Bu Ambar? Saya kira cukup. Cukup, Mungkin ya? nanti saya juga akan bertanya lagi mengenai kalau misalnya memang masih ada masalah. Nanti saya akan coba ini dulu Pak ya. Nantinya kalau saya udah eksekusi ternyata masih ada masalah, pastinya saya akan diskus lagi sama Pak. Boleh. Oke. Wah, saya pikir cukup ya, Bu Ambar. Ya, terima kasih. Ya, dan saya waktunya. sama-sama Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk bisa bertemu lagi dengan Bu Ambar dan pengen mendengar nih kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa. Baik Gitu ya. Pak Awan. Ya. Kalau begitu saya izin dulu, pamit dulu ya Pak Awan. Ya, Bu Terima Ambar, kasih sama-sama. sudah membantu untuk refleksi Refleksi, hari ini betul. dan juga untuk membantu saya akhirnya ada juga nih solusi untuk masalah Betul. saya. Oke, Bu Ambar, semoga sukses selalu dan semoga lancar nanti ya untuk proses. Saya izin ya pamit dulu Boleh, ya Pak Awan. Ya, Bu Ambar, sama-sama. Bu. Bagaimana Pak Awan? Coachingnya berlangsung lancar? Alhamdulillah lancar tadi Bu, ya. Sudah menemukan Bu Ambar sudah menemukan solusinya? Ya, tadi alhamdulillah tadi Bu Ambar sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Oke. Iya. Sekarang bagaimana sih Pak Awan menilai performa Pak Awan sendiri dalam coaching ini? Aduh, tadi gimana ya Bu? Saya tapi yang jelas sih tadi saya merasa sudah menerapkan ya 3 kompetensi inti dari coaching ya. Itu jadi mulai present, tadi saya mencoba untuk mendengarkan 100% gitu ya dari Bu Ambar, kemudian saya juga mencoba mendengarkan aktif dan juga saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang semoga berbobot ya Bu ya. Tadi gimana ya Bu? Saya tapi sih tadi ini ya Bu ya sampai di tahap dimana Bu Ambar berhasil mencari solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu. Ya, saya sih semoga pede ya Bu ya. Apa sih yang membuat Pak Awan tuh menilai demikian? Ya karena gini Bu, jadi saya pede dan saya merasa bahwa saya bisa menerapkan 3 kompetensi karena di akhir waktu saya menanyakan kepada Bu Ambar kira-kira gimana nih apa yang sudah didapat gitu, terus Bu Ambar dengan senangnya mengatakan bahwa banyak hal yang saya dapat, saya jadi tahu apa yang harus dilakukan seperti itu dan saya pikir saya cukup berhasil ya Bu ya. Baiklah Pak Awan. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Boleh. Dari sesi coaching tadi, Pak Awan itu sudah melakukan percakapan menggunakan alur cerita yang jelas. Dari mulai tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Oh, oke. Baik Bu. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa, seperti itu. Nah, sudah merangkum masalah dengan baik. Kemudian pertanyaan berbobot pun sudah terlihat. Waduh.
yang menurut Pak Awan ini nggak pede nih Iya. tidak, ternyata itu terlihat menurut Gitu ya, Bu, saya. ya. Alhamdulillah. Contoh pertanyaannya, bagaimana Bu Ambar mengatasi masalah, kemudian di mana Bu Ambar bisa mendapatkan metode yang bervariasi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira nih rencana Pak Awan, bagaimana nih Pak Awan, pendapat Pak Awan mendengarkan pengamatan dari saya? Iya, saya cukup lega sih Bu, karena kan pas awal saya merasa ragu ya, apakah saya bisa nggak sih ngasih pertanyaan yang berbobot. Tapi setelah mendengar hasil pengamatan dari Bu Mary, saya jadi semakin pede ya Bu ya untuk melakukan coaching untuk di kemudian hari seperti itu Bu. Ya. Pak Awan, untuk tindakan selanjutnya seperti apa rencananya Oh, iya. Pak Awan? Selanjutnya gini Bu, kan tadi kan apa dari Bu Ambar akan segera mencari gitu ya metode pembelajaran bervariasi, kemudian media pembelajaran bervariasi gitu ya, disesuaikan dengan apa materi dan topiknya saat itu gitu ya. Kemudian pastinya pembelajarannya berpusat pada siswa itu udah pasti. Dan nanti selanjutnya saya akan ketemu lagi nih dengan Bu Ambar, ingin tahu nih, saya juga nggak sabar kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya Bu. Semoga lancar lah gitu dan anak-anak sudah kembali termotivasi 100% ya Bu ya, naik dari 50 ke 100, itu sih harapan saya Bu. Baiklah Pak Awan, dari diskusi ini terbayang nggak di pikiran Pak Awan nih ingin melakukan sesi coaching ini kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Pak Awan? Oke, pastinya apa ya, untuk mengembangkan coaching ya Iya, maksudnya Bu, coaching ya. yang sesi coaching ini. Coaching ini, oke, saya sih secepatnya ya Bu ya, semakin, karena kan saya sebagai kepala sekolah, saya juga pasti setiap hari ada aja gitu ya Bu ya permasalahan gitu ya dari guru-guru saya. Jadi secepatnya, kalau kapan dan di mana ya, dimanapun ya Bu ya saya berada, mungkin saya akan sempatkan waktu untuk belajar coaching lebih baik lagi gitu. Kalau saya sih percaya sih semakin sering gitu ya saya melakukan ini, semakin banyak pengalaman, maka saya pasti akan semakin luas ya Bu ya untuk melakukan coaching gitu. Terus kemudian kalau siapa, pasti saya akan berdiskusi juga dengan wakil kurikulum, terutama karena memang yang berkaitan langsung dengan guru-guru ya gitu, untuk mungkin bisa sama-sama belajar gitu ya untuk melakukan coaching ini gitu. Karena tugas coaching kalau dalam struktur di sekolah kita ya Bu ya, itu ada saya sebagai kepala sekolah dan juga wakil kurikulum sih gitu ya. Baiklah. Untuk hasil pengamatan ini nanti akan saya lampirkan di form supervisi akademik ya Pak Awan. Baik Bu Mary. Sebagai penutup, saya ingin tahu nih perasaan Pak Awan dari apa sih yang didapat dari hasil observasi ini. Aduh, pokoknya saya lega, senang sih Bu. Aduh, tadi awal karena tadi pas sebelum apa ya, saya melakukan coaching, saya masih nggak pede ya Bu ya, apakah pertanyaan saya yang saya lontarkan itu akan berbobot atau tidak. Tapi setelah melihat hasil observasi dari Bu Mary, saya jadi semakin pede pastinya. Dan itu sangat membantu sekali untuk saya ya Bu ya, untuk mengembangkan kompetensi saya, untuk melakukan coaching kepada guru-guru saya seperti itu Bu. Baiklah Pak Awan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Mary. Kita ketemu lagi nanti. Ya, pasti. Oke, yuk, Pasti, sampai Bu Mary. jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bu Mary.